Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Agifal Faik Indiar. Saya berasal dari SMP Sains Tewirem. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan daya antar listrik berbagai larutan. Tujuan saya melakukan percobaan ini yaitu untuk mengetahui gejala-gejala daya antar listrik pada tiap larutan, dan juga kita dapat menggolongkan berbagai larutan ke dalam larutan elektrolit maupun larutan non elektrolit. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini yaitu gelas ukur 50 ml, gelas kimia 50 ml sebanyak 5 buah, gelas kimia 100 ml sebanyak 1 buah, air, sendok, pengaduk, cuka, air aki, kemudian di sini ada gula dan juga ada garam. Kemudian kita juga menggunakan tisu. Untuk rangkaiannya kita akan menggunakan baterai 1,5 volt yang kita rangkai secara seri sehingga kita mendapatkan tegangan sebesar 3 volt. Kemudian kita menggunakan lampu jar kecil, dan di sini ada kabel penjepit buaya sebanyak 2 buah, dan juga kita menggunakan elektroda berupa besi. Untuk langkah-langkah percobaan, yang pertama kita akan susun terlebih dahulu rangkaian baterai dengan lampu yang dihubungkan dengan elektroda. Kita rangkai seperti ini. Pastikan lampu tersambung. Kemudian kita hubungkan ujung penjepit buaya ke elektroda. Untuk menstabilkan rangkaian kita menggunakan penjepit berupa kawat kecil. Ini, kemudian kita juga menggunakan kawat kecil. Seperti ini. Nah, sip. Kemudian kita coba nyalakan lampu terlebih dahulu. Nah, lampu menyala. Kemudian kita pisahkan elektroda. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat berbagai larutan. Yang kita buat yaitu air, larutan garam babur, larutan gula, larutan asam cuka, dan larutan aki. Untuk larutan garam dapur kita akan menggunakan takaran 1 sendok makan garam dapur dan juga 50 ml air. Tangkap di sini. Kita atur air sebanyak 50 ml. Sudah 50 ml, kita gabungkan di sini dan aduk hingga garam dan air menjadi homogen. Kemudian kita buat larutan yang kedua yaitu larutan gula. Kita sama takarannya yaitu 1 sendok makan gula dan juga 50 ml air. Kita atur airnya sebanyak 50 ml. Ini sudah, kemudian kita tuangkan dan aduk hingga keduanya menjadi homogen. Kita
kita siapkan air juga sebanyak 50 ml. Karena di gelas kimia ini sudah terdapat ukuran 50 ml, kita langsung tuang saja. Nah, sip. Kemudian kita akan buat larutan asam cuka dengan mengukur 25 ml asam cuka yang sudah kita ukur di sini dan 25 ml air. Nah, sudah 25 ml kita campurkan ke dalam sini. Sudah tercampur. Kita akan buat larutan yang terakhir, ada larutan aki. Di sini kita juga menggunakan 25 ml larutan air aki dan kita akan menggunakan 25 ml air sebagai pelarutnya. Kita campurkan di sini. Sudah tercampur. Kemudian kita akan uji coba masing-masing larutan ini dengan menggunakan elektroda, apakah dia dapat menyalakan lampu atau tidak. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu air. Di sini air kita ambil terlebih dahulu, kemudian kita celupkan elektroda ini, dan ketika mencelupkan pastikan kedua elektroda tidak menempel satu sama lain. Oke, bisa diambil kesimpulan bahwa lampu tidak menyala dan juga tidak ada gelembung. Berarti kita tulis di sini nyala lampunya minus dan gelembung juga minus. Kemudian kita menggunakan larutan yang kedua, yaitu larutan garam dapur. Kita singkirkan terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan larutan garam dapur. Mari kita coba. Oke, nyala lampunya redup dan di sini ada gelembung. Berarti kita tulis nyala lampunya redup plus 1 aja, terus ada gelembung 2. Kemudian kita lanjut ke larutan gula. Sebelum kita lanjut, kita bersihkan terlebih dahulu elektroda menggunakan air dan kemudian kita keringkan. Dan kita singkirkan garam dapurnya di sini. Kemudian kita lanjut ke larutan gula. Ini kita coba. Oke, bisa dilihat tidak ada gelembung dan juga lampu tidak menyala. Berarti kita tulis di sini sama seperti air, lampu tidak menyala dan juga tidak ada gelembung. Minus semua. Kita lanjut ke larutan yang nomor 4, yaitu larutan asam cuka. Nah, sama seperti tadi, kita harus bersihkan terlebih dahulu elektrodanya. Seperti ini, kita keringkan, kita singkirkan. Kemudian kita lanjut ke larutan asam cuka. Mari kita lihat apakah lampu dapat menyala atau tidak. Oke, di sini lampu juga tidak menyala. Berarti kita tulis di sini larutan asam cuka tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung. Kita bersihkan terlebih dahulu sebelum lanjut ke larutan aki, sama seperti tadi.
pinggirkan. Kita akan coba dengan larutan air aki yang terakhir. Kita pastikan terlebih dahulu. Kemudian kita coba. Oke, di sini lampu menyala terang dan juga gelembung yang dihasilkan cukup banyak. Jangan dilihat di sini. Berarti kita tulis di sini lampu menyala terang dan gelembung yang dihasilkan juga banyak. Oke, setelah itu kita biarkan di sini aja terlebih dahulu. Dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama, bagaimana gejala bila satu larutan dapat menghasilkan listrik? Bisa dilihat di sini yang dapat menyalakan lampu itu larutan dalam gabus dan larutan aki. Sehingga gejalanya yang pertama adanya nyala lampu, dan yang kedua adanya gelembung karena larutan dalam dapat menyalakan lampu akan menghasilkan gelembung. Nah, gelembung di sini dihasilkan karena ion-ion pada larutan bereaksi terhadap elektroda sehingga menghasilkan gelembung. Yang kedua, manakah larutan yang tergolong larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik, sehingga yang di sini dapat mengantarkan listrik yaitu larutan dalam gabus dan larutan aki, sehingga bisa disebut sebagai larutan elektrolit. Untuk larutan elektrolit, maka yang tidak dapat menyalakan lampu yaitu air, gula, dan asam cuka. Jadi kesimpulan pada percobaan kali ini yaitu bahwa air aki merupakan larutan elektrolit yang paling kuat, disusul dengan larutan garam dapur. Kemudian untuk larutan air, gula, dan asam cuka tidak dapat mengantarkan listrik sehingga disebut sebagai larutan non elektrolit. Nah, mungkin sekian percobaan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.